Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang artikel sisi gelap pemimpin dalam memotivasi tindakan korupsi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Alfiano Khairul Mustafa, kedua ada Muhammad Firdaus, yang ketiga ada Kevin Akmal Firmansyah, yang keempat ada Naswa Katalia. Baik, langsung saja dalam pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Korupsi dikategorikan dalam suap, merupakan salah satu bentuk kecurangan sebagaimana diungkapkan oleh Association of Certified Fraud Examiners tahun 2014-2016. Kecurangan atau fraud dalam organisasi bisa dilakukan oleh individu-individu dari berbagai level, mulai dari pemilik, eksekutif, manajer menengah, manajer lini pertama, sampai para staf. Association of Certified Fraud Examiners tahun 2016 mengungkapkan bahwa tingkat kewenangan pelaku tindak kecurangan berhubungan erat dengan tingkatan kecurangan. Dalam peristiwa skandal Carlos Ghosn ketika menjadi CEO Nissan Motor Co Ltd, Ghosn tidak melaporkan kompensasi sebesar 94 miliar US dollar selama 9 tahun kepada otoritas setempat. Skandal Ghosn ini menunjukkan bahwa tingkat kewenangan sebagai CEO berkaitan erat dengan tingkat kecurangan yang dilakukan, yaitu tidak mengungkapkan atau melaporkan kompensasi yang mencapai 94 miliar US dollar kepada otoritas setempat. Ironisnya, cukup banyak terjadi di dalam organisasi. Seorang manajer yang memiliki penghasilan tertinggi justru berada pada posisi tingkat kecurangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan staf-stafnya. Tingkatan ini bisa dilihat dari kerugian yang dialami oleh organisasi akibat kecurangan yang dilakukan. Sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang, 18,9% pelaku tindak kecurangan adalah para eksekutif dan pemilik. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajer menyebabkan kerugian organisasi dengan nilai setengah 173 juta dalam rata-rata frekuensi 18 kali per bulan. Sementara itu, tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pemilik mampu menyebabkan kerugian organisasi dengan nilai tengah 703 juta. Aksi Indonesia tahun 2016. Kemudian, penelitian ini menggunakan teori fraud triangle, fraud diamond, and cone sebagai kerangka dalam melakukan analisis kritis terhadap hasil wawancara informan. Sisi pertama dalam fraud triangle ini adalah sisi motivasi atau tekanan yang memotivasi individu. Pada sisi ini muncul tafsiran yang berbeda. Banyak peneliti menafsirkan motivasi atau tekanan sebagai tekanan personal, tekanan pekerja atau perusahaan, dan tekanan eksternal, sedangkan yang lain menafsirkan tekanan atau motivasi dengan tekanan finansial dan non-finansial. Namun, bagaimanapun juga, semua itu berkaitan. Teori fraud diamond menggambarkan perkembangan dari teori fraud triangle. Rustiarini tahun 2019 menyatakan bahwa salah satu faktor dalam lingkup kapabilitas seseorang itu adalah posisi dan fungsi dalam organisasi. Contohnya adalah CEO. CEO atau presiden divisional dalam organisasi adalah posisi yang memiliki wewenang untuk mempengaruhi berbagai pemberlakuan kontrak dan kesepakatan. Teori Ghosn menyatakan bahwa pelaku melakukan praktik kecurangan dimotivasi oleh unsur greed atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, need atau kebutuhan, atau exposure atau hukuman yang ringan. Unsur greed and need merupakan unsur yang ada di dalam individu pelaku, sedangkan unsur opportunity dan expose merupakan unsur yang ada di luar individu pelaku atau berkaitan dengan organisasi sebagai tempat pelaku melakukan kecurangan.
Baik, kemudian terdapat tujuan dari penelitian ini. Artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi dua faktor tersebut terhadap tindakan nyata kecurangan. Investigasi pada pemimpin bertujuan untuk mengetahui kemungkinan peran pemimpin dalam memotivasi staf untuk bertindak curang, dan investigasi berikutnya adalah pada faktor etika yang bertujuan untuk mengetahui peran etika dalam menghalangi staf melakukan tindakan curang. Penelitian ini memberikan kontribusi positif terhadap literatur, utamanya investigasi secara komprehensif, pengaruh faktor pemimpin, dan etika terhadap tindakan kecurangan dalam organisasi bisnis. Dari aspek kontribusi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu organisasi bisnis dalam mendesain perencanaan, pemilihan, penunjukan, dan kaderisasi pimpinan dalam institusinya, serta dalam mendesain aturan dan kode etik terkait pencegahan kecurangan, termasuk korupsi dan suap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dalam penelitian sisi gelap pemimpin dalam memotivasi tindakan korupsi. Jadi, artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan thick description untuk menggali bagaimana faktor kepemimpinan dan etika dapat memengaruhi tindakan korupsi dalam organisasi. Nah, data diperoleh melalui wawancara mendalam, yaitu dietik face-to-face interaction dengan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan pengalaman mereka terkait tindakan korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Informan berasal dari perusahaan swasta dengan posisi yang beragam, mulai dari staf hingga manajemen puncak, dan identitas mereka dirahasiakan untuk menjaga kerahasiaan informasi. Nah, proses wawancara ini menggunakan protokol semi-terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali fenomena yang kompleks. Wawancara dilakukan dengan pendekatan pronetik, yaitu pengumpulan, interpretasi, dan analisis data secara sistematis. Hasil wawancara kemudian ditranskripsikan dan dianalisis menggunakan sistem pengkodean atau coding untuk mereduksi data kualitatif serta mengidentifikasi tema-tema utama. Nah, penelitian ini juga menggunakan teori fraud triangle, fraud diamond, dan gun theory untuk mendukung analisis kritis terhadap temuan. Metode ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika korupsi serta peran kepemimpinan dan etika dalam mencegah atau memotivasi tindakan tersebut. Nah, terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Yang pertama, pemimpin memiliki pengaruh yang bisa memotivasi staf melakukan tindakan korupsi. Ada 4 kategori kecurangan, yaitu kecurangan di lingkungan kerja, korupsi, penyalahgunaan aset, dan juga tindakan kecurangan pada laporan keuangan. Pendapat itu diperbarui pada tahun 2016 menjadi 3 kategori utama, yaitu tindakan kecurangan, penyalahgunaan aset, korupsi, dan juga kecurangan laporan keuangan. Dari ketiga kategori tersebut, penyalahgunaan aset merupakan tindakan kecurangan yang paling umum atau banyak dilakukan. Penyalahgunaan aset meliputi penyalahgunaan uang kas dan juga penyalahgunaan aset-aset yang lainnya. Pemimpin yang tidak memiliki kekuatan kuat juga dapat mendorong karyawan untuk melakukan korupsi, dan mereka tidak mencegah karyawan untuk melakukannya. Pemimpin memenuhi 3 faktor: tekanan, pembenaran, dan juga peluang. Nah, berdasarkan teori Ghosn, bisa diketahui bahwa pemimpin dalam organisasi ketika melakukan kewenangannya untuk melakukan tindakan korupsi dimotivasi oleh kerakusan dan didorong oleh kebutuhan, dan juga organisasi memiliki celah dan tidak memiliki sanksi yang kuat untuk menghukum pemimpin sebagai pelaku. Yang kedua adalah pemimpin rakus dan staf cenderung mengikutinya. Pemimpin melakukan korupsi karena dorongan faktor gaya hidup, faktor lemahnya pengawasan, dan juga faktor utang. Faktor-faktor tersebut menjadi tekanan dan peluang bagi pemimpin organisasi. Perbuatan pemimpin ditambah dengan kelemahan pemimpin dalam hal keteladanan bisa menjadi pembenaran bagi para staf untuk melakukan hal yang sama.
Motivasi pelaku tindakan kecurangan didominasi oleh sifat yang rakus dan juga gaya hidup. Menurut survei KPMG Malaysia tahun 2014 menyatakan bahwa salah satu faktor pemicu tindakan kecurangan 43%-nya adalah kurangnya keteladanan pemimpin organisasi. Nah, saat pemimpin melakukan tindakan korupsi atau baru terindikasi bisa menjadi pembenaran bagi para stafnya untuk melakukan tindakan korupsi. Hal ini dalam organisasi dapat terjadi karena pemimpin memiliki karakter yang rakus, dimotivasi oleh kebutuhan, dan mampu melihat celah kelemahan dalam sebuah organisasinya. Setelahnya, ada beberapa hal yang dapat mencegah tindakan korupsi. Yang pertama, sisi positif pemimpin sebagai role model bagi para staf dan memimpin bersikap tegas. Ada dua karakter yang ada dalam diri pemimpin yang bisa menjadi keteladanan bagi para stafnya. Yang pertama adalah karakter positif. Pemimpin bisa disukai stafnya, seperti sifat jujur pemimpin. Lalu yang kedua adalah faktor intelektualitas pemimpin seperti kecerdasannya. Pemimpin dalam organisasi adalah tokoh kunci yang mampu menghentikan tindakan korupsi. Bila pemimpinnya bersih dari tindakan korupsi, bisa diprediksi bahwa para stafnya juga akan mengikutinya. Hal ini berkaitan dengan pemimpin yang menjadi keteladanan dalam organisasi. Ada 3 hal yang ada dalam lingkup role model. Yang pertama, pemimpin menunjukkan pada stafnya bahwa melaksanakan kemampuan dan meraih tujuan. Pemimpin yang menjadi model perilaku. Yang kedua, pemimpin memperlihatkan pada stafnya bahwa tujuan itu dapat dicapai, atau pemimpin yang menggambarkan sifat optimisme. Yang ketiga, pemimpin membuat tujuan itu menarik. Pemimpin yang menginspirasi para stafnya. Selanjutnya adalah aspek spiritualitas dan sosial yang tinggi pada pemimpin dipercaya menghalangi tindakan korupsi. Ada 2 aspek dalam latar belakang seorang pemimpin yang bisa mendorong stafnya untuk melakukan tindakan korupsi. Yang pertama adalah aspek tingkat spiritualitas yang rendah, dan yang kedua adalah aspek sosial pemimpin yang rendah. Nah, sebaliknya, tingkat spiritualitas dan tingkat sosial pemimpin yang tinggi dipercaya mampu mencegah staf dari tindakan korupsi. Nah, hal ini seperti yang diungkapkan oleh opini para informan bahwa faktor keimanan dan sikap sosial yang rendah dari seorang pemimpin bisa mendorong staf melakukan tindakan korupsi. Ada 2 hal yang dimiliki pemimpin organisasi untuk menghalangi tindakan korupsi. Pertama adalah unsur keimanan. Unsur keimanan bisa mempengaruhi banyak hal termasuk menghindari tindakan korupsi, dan yang kedua adalah unsur sosial yang dimiliki pemimpin. Unsur sosial yang dimiliki seorang pemimpin membuat pemimpin semakin berhati-hati dalam berhadapan dengan hal-hal yang memiliki unsur penyelewengan. Yang terakhir adalah etika berperan mencegah staf melakukan tindakan korupsi. Dengan etika, tindakan korupsi bisa diminimalisasi. Etika juga dapat menjaga individu dari tindakan korupsi. Ketika individu melakukan tindakan korupsi, berarti individu itu sudah melanggar sebuah etika. Hasil survei KPMG Malaysia tahun 2014 yang menyebutkan bahwa faktor kultur etika berkontribusi dalam tindakan kecurangan sebesar 38%. Selain itu, survei tersebut menyatakan bahwa 27% pelaku tindakan kecurangan memiliki latar belakang perilaku yang tidak etis, dan sebagian besar atau 80% pemicu perilaku tidak etis pelaku adalah kurangnya komunikasi tentang nilai-nilai perusahaan atau etika. Menurut Hadra dan Delen tahun 2020 dan Wijayanti dan Hanafi tahun 2018 menyebutkan bahwa semakin berkembang baiknya sebuah budaya etika dalam organisasi, maka tingkat terjadinya kecurangan akuntansi akan semakin mengarah turun. Pemimpin harus menjadi tokoh sentral dalam pelaksanaan etika organisasi, termasuk memiliki pengetahuan mendalam tentang etika itu sendiri, sehingga bisa mengomunikasikan etika kepada para staf dalam organisasinya. Kemudian untuk kesimpulan peran pemimpin dalam korupsi, pemimpin memiliki peluang motivasi staf untuk berbuat korupsi melalui kewenangan, dan juga staf cenderung meniru perilaku pemimpinnya, sehingga korupsi menjadi tindakan yang terlegitimasi
Pemimpin dengan tingkat integritas yang tinggi dapat menjadi role model yang menghindarkan organisasi dari korupsi. Pemimpin yang memiliki intelektualitas spiritual dan menjadi role model dapat mencegah tindakan korupsi tersebut. Pemimpinan etis menuntut pemimpin untuk bersikap jujur, adil, dan terpercaya dalam menjaga moral organisasi. Jadi kita masuk ke kesimpulan teman-teman. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode disk distribution untuk menggali dinamika korupsi dalam organisasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan teknik purposive sampling, dan juga informan dipilih berdasarkan pengalaman mereka terkait tindakan korupsi baik langsung maupun tidak langsung. Informan berasal dari berbagai posisi dalam perusahaan swasta, dari staf hingga manajemen puncak. Proses wawancara menggunakan protokol semi terstruktur untuk refleksibilitas dalam menggali fenomena kompleks, dan juga menggunakan pendekatan prodetik untuk pengumpulan interpretasi dan analisis data secara sistematis. Data hasil wawancara ditranskripsikan dan dianalisis menggunakan sistem pengkodean ataupun coding. Kemudian untuk kelemahan dalam penelitian ini tidak mengungkap aspek loyalitas informan pada organisasi dan pemimpin. Kemudian informan terbatas pada posisi jabatan tertentu, belum melibatkan posisi strategis seperti tim pengadaan barang ataupun jasa, auditor, dan juga komite audit. Terus rekomendasi untuk penelitian ini, semoga penelitian berikutnya perlu mendesain pertanyaan untuk mengeksplorasi loyalitas staf dan melibatkan informan dengan jabatan strategis serta independen. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dari kami kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.